Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan ini kita akan membahas hadis-hadis tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna baina yadayi sa'ah fitanan, ka'annaha qita'ul lailil muzlimi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Abu Dawud. Artinya, mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah, seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Seorang yang pagi hari beriman, maka pada sore harinya menjadi kafir. Dan orang yang pada sore harinya beriman, maka pada pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan imbalan harta benda dunia. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ketika mendekati hari kiamat banyak sekali muncul fitnah-fitnah. Karena saking banyaknya fitnah itu seakan-akan seperti kepingan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi orang beriman, sore udah kafir. Sore hari orang beriman, pagi sudah pada kafir. Kemudian banyak orang yang menjual agama Islam ini dengan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yarji'a nasun min ummati ila ausanin ya'budunaha min dunillah." Rawahu Abu Dawud. Artinya, belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ketika mendekati hari kiamat, umat Nabi Muhammad ini banyak yang pada murtad dan kembali menyembah selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yamurra rajulu biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu." Rawahul Bukhari. Artinya, belum terjadi kiamat sebelum seseorang yang melewati kuburan lalu dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini." Maksudnya bahwa ketika mendekati hari kiamat banyak sekali orang yang ingin mati, tidak ingin hidup karena merasa beban berat yang selalu dia hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Hadis riwayat Bukhari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakunal waladu ghaizon wal mataru qaizon wa yafizul la'amu faidon wa yafidul kiramu ghaidon wa yajtari as-saghiru 'alal kabiri wal la'imu 'alal karimi. Rawahus Syihab. Artinya belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Banjir di musim kemarau, para penjahat melimpah, orang-orang terhormat menjadi langka, anak-anak muda berani menentang orang tua, serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. Hadis riwayat Asy-Syihab. Jadi ketika mendekati hari kiamat, banyak anak yang membuat orang tuanya jengkel karena pada bandel. Banjir bukan di musim hujan tapi malah di musim panas, musim kemarau. Banyak bermunculan para penjahat. Kemudian orang-orang mulia langka banget, jarang sekali. Anak-anak muda berani menentang orang tua, serta orang jahat berani melawan orang yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Rawahul Bukhari. Artinya belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, dan membunuh ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini nanti ketika kiamat sudah dekat, banyak sekali pembunuhan, terutama pembunuhan yang dilakukan oleh tetangga, membunuh tetangganya, saudara membunuh saudaranya, bahkan anak membunuh bapaknya, membunuh ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajidi. Rawahu Abu Dawud. Artinya belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika kiamat sudah akan dekat, maka banyak orang berlomba-lomba membangun masjid. Masjidnya gede-gede, besar-besar, indah-indah, cakep-cakep. Sehingga banyak yang berkunjung menziarahi masjid tersebut, padahal yang layak dan pantas dikunjungi masjid cuma 3, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Quba. Selain ini, walaupun masjid itu megah, besar, cakep, indah, nggak layak untuk diziarahi. Nah sekarang nih udah ada tanda-tanda ini, orang pada ziarah ke masjid yang cakep-cakep, besar-besar, dan manusia pada berlomba-lomba itu memperbesar masjid, mempermegah masjid, dan membuat masjid indah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatatawalan nasu bil bunyan. Rawahul Bukhari. Yang artinya belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika sudah mendekati hari kiamat dunia ini, orang-orang itu pada berlomba membuat rumah yang megah-megah, yang cakep-cakep, bersaingan. Main bagus-bagusan, punya rumah gede, rumah besar, rumah cakep. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaksural harju." Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Rawahu Muslim. Artinya, belum akan tiba kiamat sehingga meraja lela al-harju. Para sahabat lalu bertanya, "Apa itu al-harju ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika mendekati hari kiamat, di dunia ini banyak sekali pembunuhan. Gampang sekali orang membunuh orang lain, walaupun masalah yang sangat sepele, tapi pembunuhan sudah merajalela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min asroti saati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yuzharaz zina wa yaksuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimu al-wahidu." Rawahul Bukhari. Artinya, di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat, kebodohan menjadi dominan, arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terang-terangan, wanita berlipat banyak, dan laki-laki berkurang sehingga 50 orang wanita berbanding seorang pria. Hadis riwayat Bukhari. Ketika mendekati hari kiamat, hadis ini menjelaskan bahwa ini banyak orang yang bodoh dibanding orang yang pandai. Kemudian minuman, arak, narkoba, dan CS-CS-nya ini semakin merajalela, sehingga orang pada mabok semuanya kerjaannya. Orang pada teler semuanya, otaknya udah nggak ada yang nggak benar. Kemudian zina dilakukan terang-terangan, nggak malu-malu lagi orang melakukan perselingkuhan, perzinaan, terang-terangan, nggak ngumpet-ngumpet kayak dulu. Bahkan kalau perlu orang tahu dia melakukan perbuatan perzinahan. Kemudian wanita banyak sekali dibanding laki-laki. Bahkan perbandingannya itu adalah 50 orang wanita itu berbanding dengan 1 orang laki-laki. Ini udah tanda-tanda dekatnya terjadi hari kiamat kalau sudah semacam ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yaksurul malu wa yafidha hatta yakhrujar rajulu bisakati malihi fala yazidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta na'uda ardul arabi murujan wa anharon." Rawahu Muslim. Artinya belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah, dan orang keluar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya, dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir.
Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika dekat hari kiamat, orang gak ada yang susah lagi, orang gak ada yang miskin lagi. Semuanya jadi orang kaya. Semuanya punya uang banyak. Sehingga ketika itu susah sekali orang untuk bersedekah, karena gak ada yang mau menerima sedekah, gak ada yang mau menerima zakat. Semuanya pengen sedekah, semuanya pengen zakat. Dan negeri Arab akan hijau dengan banyak tumbuh rumput-rumput, serta banyak sekali sungai-sungai yang mengalir di tanah Arab Saudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta tatlu as-samsu min maghribiha, fa iza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'in, fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Rawahul Bukhari. Artinya belum akan tiba kiamat, melainkan matahari akan terbit dari barat. Jika terbit dari barat, maka seluruh umat manusia akan beriman. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang semakin dekat dan akan terjadinya kiamat. Tapi mudah-mudahan hadis yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan ilmu tentang adanya hari kiamat yang semakin dekat dan akan tiba saatnya terjadi. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.